Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, pasien positif COVID-19 di Indonesia akhirnya tembus angka 250.000 di bulan yang ketujuh. Terjadi penambahan 4.071 kasus positif pada Selasa 22 September 2020 sehingga total menjadi 252.923 kasus. Sementara itu jumlah pasien sembuh bertambah 3.501 kasus menjadi 184.298 kasus dan pasien meninggal mencatat rekor kasus baru bertambah 160 kasus menjadi 9.837 kasus. Berdasarkan data yang dihimpun Worldometers, Indonesia saat ini berada di urutan ke-23 negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia dan urutan ke-9 di Asia. Dari jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ke-20 di dunia dan urutan ketiga di Asia. Tentunya hal ini menjadi keprihatinan kita bersama ya bosku, karena bagaimanapun kita semua berharap pandemi cepat berakhir terutama menjelang tahun yang baru. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 23 September 2020 dengan episode yang terdalam. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Existing Home Sales yang naik dari sebelumnya 5,86 M menjadi 6 M. Sementara month on month turun dari sebelumnya 24,7% menjadi 2,4%. Kemudian ada dari US Richmond Fed Manufacturing Index yang naik dari sebelumnya 18 menjadi 21. Kemudian ada dari Euro Consumer Confidence yang naik dari sebelumnya minus 14,7 menjadi minus 13,9. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Yana Prima Hasta Persada Tbk atau YPAS yang permintaan produk kemasan naik 10% selama pandemik dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Gunung Raja Paksi Tbk atau GGRP yang ingin tingkatkan utilisasi produksi hingga 85% dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT MD Pictures Tbk atau film yang siapkan dana 7,5 miliar rupiah untuk produksi 4 film dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 22 September 2020, IHSG ditutup melemah 65 poin atau 1,31% menjadi 4.934. Sektor perkebunan, keuangan, pertambangan, industri konsumsi, perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 632 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari yang terdalam. Kesaksian Powell di hadapan Kongres semakin membuat situasi dan kondisi terkait dengan prospek perekonomian terlihat semakin berat untuk dilewati. Hampir sama seperti yang sebelumnya, Powell mengatakan bahwa perekonomian Amerika masih harus menempuh perjalanan yang lebih panjang sebelum pada akhirnya mengalami fase pemulihan dari wabah virus corona yang dimana itu artinya mereka membutuhkan dukungan lebih lanjut dari bank sentral maupun dari pemerintah. Sejauh ini proses pemulihan sedang berlangsung, baik tingkat lapangan pekerjaan maupun aktivitas ekonomi secara keseluruhan, namun levelnya masih sangat jauh di bawah sebelumnya wabah virus corona hadir. Powell tidak sendiri di hadapan Kongres, dia didampingi oleh Menteri Keuangan Amerika Steven Mnuchin yang mengatakan bahwa Steven bersama White House terus mencari kesepakatan dengan kedua belah pihak mengenai pemberian bantuan fiskal tambahan. Powell dan Mnuchin juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan impact dari Undang-Undang Kares yang telah disahkan sebelumnya yang dimana Amerika sudah mengalokasikan hampir sekitar 2 triliun dolar untuk mendorong perekonomian Amerika. Sejauh ini kami melihat bahwa prospek pemberian stimulus secara fiskal masih sangat mungkin untuk dilakukan, namun dengan harapan yang tipis. Dan seperti biasa menjelang pemilu biasanya pasar akan dibawa turun sejenak yang dimana nantinya akan mendapatkan dorongan setelah pemilu di Amerika usai. Yang dimana tentunya saham memiliki alasan untuk mengalami kenaikan. Powell dan Mnuchin juga memberikan jawaban yang cukup lengkap terkait dengan pemberian fasilitas kredit, khususnya dari The Fed yang dimana pemberian kredit dari The Fed senilai 600 miliar dolar yang ditopang oleh dana dari Treasury untuk diberikan kepada perusahaan kecil dan menengah. Namun yang mencemaskan bahwa pinjaman tersebut baru terserap hanya 1,5 miliar dolar, sungguh angka yang sangat minim.
Powell dan Mnuchin mengatakan bahwa pinjaman yang jumlahnya jauh lebih kecil mungkin akan lebih cepat terserap sehingga hal tersebut membutuhkan program pinjaman baru atau program perlindungan upah yang dimana hal tersebut dapat lebih bermanfaat terhadap perusahaan kecil. Mnuchin mengatakan bahwa dirinya ingin mengalokasikan dana yang sebelumnya telah dialokasikan dalam Undang-Undang Kares, yang dimana dana tersebut digunakan sebagai dana cadangan untuk nilai kerugian dari program utama dan program pinjaman lainnya yang mungkin sebetulnya tidak lagi diperlukan. Mnuchin ingin menghabiskan dana tersebut untuk bidang ekonomi yang lain, yang dimana mungkin saja dapat lebih bermanfaat apabila dialokasikan dengan lebih baik. Namun untuk menggunakan dana cadangan tersebut membutuhkan otoritas Kongres untuk menggunakannya, yang dimana menurut kami bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan otoritas tersebut. Karena di satu sisi kami melihat ada potensi di 42 hari tersisa mungkin akan digunakan sebagai waktu untuk menunggu pemilihan presiden. Kemudian cerita selanjutnya datang dari lebih dalam. Kementerian Keuangan mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya minus 1,1% hingga 0,2% menjadi minus 1,7% hingga minus 0,6%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa perkembangan kasus virus corona akan mempengaruhi aktivitas ekonomi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, dari sisi permintaan di kuartal 3 2020, konsumsi rumah tangga masih diperkirakan pada zona kontraksi yaitu minus 3% hingga minus 1,5% dengan total outlook 2020 konsumsi kita berarti pada kisaran kontraksi minus 2,1% hingga minus 1%. Sri Mulyani menambahkan bahwa peningkatan kinerja konsumsi pemerintah tersebut didorong oleh kebijakan belanja atau ekspansi sebagai cara untuk counter cyclical. Hal ini seiringan dengan hampir sebagian besar lembaga global memproyeksikan ekonomi Indonesia akan terkontraksi hingga akhir tahun. Sehingga kami melihat penurunan dan penjualan dari investor asing yang terjadi pada saat ini dinilai bagian dari penyesuaian harga terhadap penurunan ekspektasi. Menurunnya kepercayaan investor terhadap upaya pemerintah guna menangani dampak dari pandemi virus corona menjadi trigger terhadap aksi jual tersebut. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 4.870 hingga 4.950. Namun kami melihat penurunan yang terjadi dalam kurun waktu 5 hari terakhir mungkin akan membuat investor cukup gerah. Ada potensi rebound namun masih dalam skala kecil dan terbatas. Sentimen Vincent Files mungkin masih memberikan alasan bagi pasar untuk jualan, di samping memburuknya proyeksi perekonomian yang dimana hal tersebut menjadi sebuah tanda pudarnya ekspektasi dan harapan. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari SCMA, kemudian yang kedua ada dari MDKA, dan yang ketiga ada dari TOWR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari film atau PT MD Pictures Tbk yang siapkan dana 7,5 miliar rupiah untuk produksi 4 film. PT MD Pictures Tbk dan MD Entertainment yang merupakan anak usaha perusahaan akan bekerja sama dalam memproduksi 4 film series. Produksi film tersebut merupakan produksi film series dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dengan bekerja sama maka perusahaan dan MD Entertainment dapat meramaikan kreasi film-film Indonesia dalam bentuk series digital bahkan FTV yang berkualitas. Produksi tersebut tentunya memberikan potensi untuk menambah keuntungan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 145 dan tingkat probabilitas sebesar 50%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 290 dan tingkat probabilitas sebesar 47%. Kemudian yang kedua ada dari DSNG atau PT Dharma Satya Nusantara Tbk yang mencatatkan laba yang didapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 181,73 miliar rupiah pada semester 1 2020. Capaian laba bersih perusahaan sepanjang semester 1 2020 sejalan dengan pertumbuhan pendapatan yang dicatatkan perusahaan. Pertumbuhan pendapatan pada semester 1 2020 yang berhasil naik 21,9% secara year on year menjadi 3,15 triliun rupiah jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang membukukan pendapatan sebesar 2,58 triliun rupiah. Meningkatnya pendapatan perusahaan di mana penjualan domestik yang masih menjadi kontribusi terbesar perseroan, yaitu sebesar 2,67 triliun rupiah, sedangkan penjualan ekspor sebesar 479,3 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 525 dan tingkat probabilitas sebesar 51%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya, Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.